Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita masya Allah berikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan masih bisa kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita kepada ajaran Islam, kepada jalan yang benar. Semoga kita selalu mengikuti semua pedoman dan warisan yang beliau tinggalkan, sehingga itu menjadi penyelamat kita untuk bisa kita berpulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayat baralai 103 ya. Petang ambo cabut sebentar ke Pekanbaru. Jadi saya hari Senin saya kantor ada dapat telefon, ada muzaki kami di Basnas Pekanbaru, dah datang Pekanbaru, tiba terima malam ya. Boleh sekali lompet-lompet. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk ayat 103 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa idza ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat 103 surah An-Nisa. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 103 ko Allah berfirman, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha. Apabila kamu telah menyelesaikan mendirikan salat, lahwa salasayan rangkaian salat awak, fadhkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Aku bapak-bapak ibu nak menjadi dalil yang menjadi dasar dewa, termasuk banyak ulama yang menjadikan iko dasar untuk berzikir pasca solat, setelah solat. 6 solat dimulai dari takbir sampai salam, itulah selesai solat wah. Jadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyurutin maksusatin. Dan solat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan solat, perkataan-perkataan, bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan atau gerak-geri awal, bacaan-bacaan solat awal. Nan wak baca rentangnya itu adalah mulai dari takbir sampai kepada salam dengan syarat yang ditentukan. Jadi tidak ada mau sembarang langsung sholat ada takbirnya langsung salam. Ada dulu syarat Syarat sahnu sholat, awak mendirikan sholat tu awak suci dari hadas dan najis, hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat. Alun bisa awak mendirikan sholat mulai kalau awak alun memenuhi syarat itu tadi. Alun bau wudu awak lain. Jadi dimulai dari menyempurnakan wudu, lalu kemudian baru itu menjadi modal dewa, menjadi dasar dewa, karena itu syarat untuk awak mendirikan sholat. Baru tagak berdiri batu awak bacakan takbir, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada ulama mengatakan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dikatakan sholat jenazah kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu nan sholat.
Kalaulah selesai salat tu kata Allah, lawak karajuan itu, maka fadhkurullah, maka ingatlah Allah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, di dalam tafsir kau disebutkan bitahlil wa tasbih. Dimulai dengan ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, dan kemudian ada tahlil. Maka ulama ada menyusun rangkaian-rangkaian zikir setelah salat. Tidak buat begini je dah disusun dah ulama. Termasuk ulama modern seperti Hadi Hidayat itu, beliau mengerjakan zikir, bahkan beliau menyebut urutan-urutan zikir itu. Hanya baca tu. Apalagi Ustaz Abu Somad ikut nan baru-baru yang viral. Jadi persoalan perdebatan zikir setelah salat itu ada dalilnya. Nah, memang ada lah kelompok-kelompok salafi, nah itu sadu nak boleh zikir Wahabi itu. Kalau selesai sholat, wak berzikir, wak silakan saja. Kalau tidak berzikir, itu terserah mau tabang-tabang lah, kapai-pai lah, yo sama yang selesai. Tapi fadhkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Kalau nak percaya, kamu carilah tafsir wak. Tafsir halamannya kok halaman 76 wak. Ayat 103 surah An-Nisa. Nah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, tafsirnya bisa saja carilah tafsir apa? Tafsir Al-Maraghi, tafsir lain-lain. Boleh. Ibnu Katsir. Jadi makanya selesai awak solat, awak lakukan zikir. Zikir yang banyak disusun oleh ulama itu dimulai dengan istighfar. Selesai salam, yo lah selesai sama yang wak. Yo bukan bahagia lo de solat lo lain. Lah cia ungguk lah selesai. Daripada melelewakan lain aja lo zikir lo, sedia wak katua zikir lo. Kini rata-rata kini masyarakat Indonesia atau selesai solat itu pastinya zikir. Terserah mau jahar sendirian atau berjamaah silakan. Kalau dulu kan banyak dia tabang-tabang ya. Walaupun di Makkah di Madinah ya selesai solat dia langsung tabangannya. Nah, jadi baca lo itu enggak itu yang menjadi rujukan. Nah, menjadi rujukan itu adalah ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, bukan persoalan tempat. Jadi makanya disuruh zikir dimulai dengan istighfar. Kemudian tauhid, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tauhid yang luar biasa tuh Bapak Ibu. Ketika awak wukuf di Arafah, itu dudukan pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Esanya Allah. Tidak ada bersyirik bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah semuanya kerajaan itu. Bagi Allah miliknya pujian itu. Yuhyi wa yumitu. Hidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dimulailah lanjutannya. Kalau Buya Ambo mewirikan baca akhir surah At-Taubah. Ayat 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Pada saat Ambo pernah silaturahim sama Gus Mustafa Bisri, Ambo curhat bercerita je beliau terkait dengan tantangan-tantangan dakwah. Kata beliau, wiridkan setelah sholat baca laqad ja'akum. Batamu kaji Buya Ambo sama Buya kiai-kiai yang di Jawa. Jadi samo sanat bertambah mantap cara mengamalkannya. Jadi di akhir surah At-Taubah ayat 128, 129. Maksudnya bahwa ketika kamu berdakwah, karena Ambo sebagai anggota orang surau namanya bercerita awak yo mau orang banyak jamaah. Ayo bansan su aja sesene kadang-kadang lagi diajak jo kona namu nak namu waktu balik. Bacuiku sudah semayang. Kau tantang bagi juru dakwah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasul yang berasal dari dirimu. Harisun alaikum bil mu'minin, yang memengharuk nabi ko azizun alaihim ma'anitum. Memang bare tantangan nabi menghadoki ja umatnya, lalu kemudian beliau haruk orang ko beriman. Raufur rahim. Beliau ko penyantun dan penyayang. Fa in tawalau, kalau orang ko ndak namuah, kalau nya berpaling ndak ajan do dikecian ndak aja namuah, disampai ndak muah aja namuah.
Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Buat menyerah kepada Allah lah. Allah yang menentukan segala sesuatunya, bertawakal kepada Allah. Itu kunci itu. Nah, itu doa Allahumma ajirna minan nar wa majirna minan nar. Itu kan awak minta tak pelihara dari neraka. Lanjutlah Allahumma antas salam, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian inna dina indallah Islam, kan meneguhkan agama Islam. Itu kata oleh Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kau soal sianan Allah kehendaki mendapatkan kekuasaan, sian tidak dapat, kan situ ayat itu. Tulijul laila fin nahar. Nah, itu terkait dengan pergantian siang dan malam. Lalu baca zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu awak bertahlil. Lalu kemudian silakan kamu berdoa. Berdoa kau nama bacaan yang dibacakan oleh Rasul dan ma yang disarankan oleh Rasul. Boleh wa ikuti nama nan dibacakan oleh Rasul dan nama disarankan Rasul, dan bebas lo beko ada tambahan-tambahan doa awak, silakan. Maka Rasul tu mengharapkan awak doa awak tu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Nah, kalau doa mau baca ya Zam-Zam kan dah tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqami. Minta lo ilmu yang bermanfaat, minta lo rezeki yang luas. Tujuannya beda minta bebas awak dari penyakit dan macam-macam. Itu minum air Zam-Zam. Tapi dalam doa awak salat minta lo memang para lu awak mengaji awak, berilmu awak, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat diri awak, bermanfaat oleh orang lain. Itu pertanyaannya, ada ilmu yang tidak bermanfaat guys? Ada. Nak membunuh orang ya, mau rusak orang. Para janyo ilmu hacker lah, membuat rusak lah, membuat iko. Ada orang kayu dengan merusak dan mengaduh orang ke. Ada ilmu yang merusak alam semesta ya contohnya. Ini eksploitasi itu ilmu. Ya untuknya bermanfaat. Bagi orang tanya orang deh. Minta lo rezeki awak mubarakah, wariskan mubarakah, rezeki yang diberkahi. Dapat rezeki yang berkah. Kalau doa yang Zam-Zam kan rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, amal ibadah wa diterima oleh Allah Taala. Nah, itu. Jadi makanya setelah awak solat ya udah ikut dasar awak melakukan zikir. Awak melakukan zikir. Mungkin kok jahratan wa khifatan, mau jahar dan mau sir, mau sepi atau sunyi silakan. Mangko ulama awak menyemangati bahwa mangko berjamaah menuntun supaya jamaah itu terpimpin, tertuntun. Kadang-kadang istilahnya, kadang-kadang kalau nak dulu tak nak apalo urutan-urutannya. Mangko dalam proses pembelajaran mengian supaya bisa tahu urutan-urutannya. Mangko di pesantren dibiasakan diwiridan tak sambil majajah. Sambil menghafal tadi. Sedangkan nak samu je orang kau bisa duit. Dia nak samu kasar duit, maka dipimpin, dituntun, tergantunglah kepada penghayatan awak masing-masing. Jadi itu surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitum shalah fadhkurullah. Jika kamu selesai salat, maka ingatlah Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, pokoknya dalam setiap kesempatan. Yo, selesai solat, mau mana talok lalu, nak talok duduk, lalu lah. Dan kalau lalu kan sudah sembahyang kau. Mau duduk, jadi berdiri atau dalam keadaan berbaring, artinya adalah semangatnya bahwa kita berzikir kepada Allah itu di setiap kesempatan, dalam kondisi apapun. Maka awak berzikir. Termasuk pun dalam keadaan solat awak, tak kata pula solat awak kalau seandainya nak talok tagak duduk, nak talok duduk berbaring. Nyoko disabuin di sikon, wanya kau tiga, wanya tagak, duduk dan berbaring. Nak dulu disabuin yang lain nak talok berbaring yang lain. Itulah artinya apapun kondisinya, walaupun awak dalam keadaan terbaring, tidak ada batasan awak untuk mendirikan sholat. Tidak ada batasan awak untuk tidak berzikir. Jadi selagi awak hidup, layak doangok di badan awak, maka melekat kewajiban sholat.
maka wajib lo awak berzikir. Berzikir tadi kan ada halangan. Maka ketika Nabi Ayub ketika kuli jange bakada serius sakit semacam apa yang dia minta? Dua je permintaannya. Makalah na lain tu dah ulet kau. Kuih lah dia aja. Gigi lah dia aja. Barakallahu aja. Cukup dua je minta ambonya tinggal dua tu. Hati je, lidah je. Jadi lidahnya untuk zikir kepada Allah, hatinya untuk bersyukur kepada Allah. Jadi lisan, lidah wa untuk berzikir. Amang hari ini lidah maka lidah wa ko berguna untuk zikir. Maka berdoa wa kalau Taala ya tadi tak peliharu lidah wa ko de bergunjang ya. Anak kaluan zikir. Subhanallah supaya ini awak maha suci Allah. Tercengang wa kagum baca subhanallah. Wa likulli u'jubatin subhanallah. Segala sesuatu yang mencengangkan, yang menakjubkan baca subhanallah. Wa likulli ni'matin alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah berikan alhamdulillah. Atas segala kekuasaan dan keagungan Allah, Allahu Akbar. Tak ada layak sombong, doa awak kau nak layak sombong karena Allah Maha Besar. Anak kau ingat. Maka ketika membacakan Allahu Akbar tu Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah. Wa duduan tauhid, wa duduan paham awak tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awak kaji zikir kau banyak onggo-onggo zikir. Nah, jadi dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, berbaring, berarti kata masih duit itu. Masih berbaring dia masih duit. Tapi kalau nyala mati balik. Nah, tu niang le kalau lah niang tu aku buat le. Jangan di padian jo. Nyala niang je le tu padian je. Jangan sampai ada orang di rumah lah mati di padian je. Beku kan ada rumah berkunci betul-betul je nak tahu peduli awak, akhirnya lah nak doang ngoi le. Mongko para lu awak saya nak hadir gini absen gini, ya saya nak hadir gini sembahyang lo. Mata wuhan. Mongko para lu absen tak aku itu evaluasi. Awak cuba cek. Dalam artian tu bahagian dari kepedulian. Nak do sesobo wasano, kah masano nak do sobo-sobo. Itu adalah bahagian dari kepedulian. Nyo sakit, oh sakit awak jangan nguak. Sakit awak dorongnya bau be. Oh, nyolah dulu je. Oh lah dulu amang kau tak ziarah. Diserang ke surau. Serang ke surau di Kaban di salah satu fardu kifayah. Nak padiannya matinya mati itu nak pandai berkubur seorang tu dah. Ada nak orang mati itu pandai berkubur seorang. Takut. Mangko kan orang mati kau kan tak tahu dak ada pakai jadual dah mah. Tak tahu bila mati itu dah. Kok tahu lo pakai jadual mati kau dibek undang mati ya kau. Ambo mati ambo tanggal sekian jam sekian je. Ada sebar undang tu. Tu pakai resepsian dulu. Jadi kalau seandainya lagi buat undang kematian. Nama dia kabar tu ranai duit. Tak bisa lah orang mati tu ngapain datang ke sironya kabar papa ibu ambo lah meninggal aja. Jangan nama ngapain tu ranai duit lah. Fa'idhab ma'nantum faqimus shalah. Jika kamu telah tenang, artinya kamu telah aman, faqimus shalah, adduha bihuquqiha. Ayatku ada korelasinya dengan ayat 102. Ayat 102 itu kan ada salat khauf, salat takwid. Nah, sebelumnya adalah salat qasar. Ayat 101. 101 tentang qasar, 102 tentang khauf, salat takut. 103 ko bicara soal zikir. Kemudian kalau kondisi awak aman, stabil dan segala macamnya, maka faqimus sholata. Dalam tafsir katakan adduha bihuquqiha. Jadi kalau salat sempurna idealnya. Kalau awak normal-normal saja, ya berarti salat awak ada rakaatnya. Kalau zuhur sampai asar, sampai maghrib, 3 isya, sampai subuh. Itu ketika awak kondisinya tenang, kondisinya aman, dan awak tidak ada halangan, tidak ada melakukan perjalanan yang lain-lain. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Konyo teori di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa salat itu kitaban, fardu artinya.
Mauqutan, ada ketentuan waktu. Nggak bisa awak berkreasi-kreasi dengan waktu kau. Nggak ada soal. Menjamak mengkosar. Ini mis hadir petang lah. Kami membahas itu sepanjang. Jamak kasar. Ada beberapa yang bertanya kan. Nabi itu mengkasar menjamak itu selama berapa waktu? Karena Nabi mungkin sekian waktu dia menjamak mengkasar saja. Jadi pernah terjadi kalau masih kuliah dulu kan, ini udah sebulan tuh gitu. Kita tetap mengkasar menjamak. Karena dalilnya tuh Nabi itu pernah mungkin beberapa bulan dan dia tetap menjamak mengkasar. Apakah hal itu bisa dipertimbangkan? Jadi di dalam Rasul sholat normal saja di musaji itu ketika hujan labik di dalam riwayatnya itu memang ada Rasul menjamak mengkasar karena ada musyaqqah. Tetapi dalam kajian fikih dikatakan di duduan bahwa ada ilat. Kalau soal kasar, fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika kamu melakukan perjalanan safar, berarti kan syaratnya safar tak? Maka kamu boleh untuk melakukan kasar. Boleh pendek. Contohnya awak ambo kapai ke Pekanbaru. Masuk waktu zuhur, ambo sama yang di rumah. Ndak do ambo mengkasar di rumah tu dong. Ambo lu dalam perjalanan lain. Dari rumah tu lu kasar mulai dah. Lalu kemudian kasar di perjalanan mereka bisa mau kasar. Berarti kalau boleh tidak mau jamak tu boleh jamak. Tapi tanpa kasar. Karena kasar tu dalam perjalanan. Barangke awak jam boleh, beko solat di jalan boleh kasar dan boleh jamak. Karena adalah ketentuan musafatnya, adalah jaraknya, masafahnya, ada jarak ajar. Dari rumah ke Jakarta di bandara jamak itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan, malah berjalan je sini itulah dalam perjalanan tu mak. Pokoknya lah berjalan awak nak di rumah doh gitu. Nyoba beda di rumah lu berjalan awak namanya. Kalau berjalan awak lah pagi awak keluar di rumah terus jalan itu. Lah duduk ku beci itu kan? Okey. Lalu kemudian soal jamak itu kan namanya ada peluang ketika awak melakukan menggabungkan dua solat dalam satu waktu. Kalau ke depan dipacapek nama takdim, kalau di pelambek namanya takhir. Jadi ketika Rasul ada praktek yang diwayatkan oleh Rasul ketika di tarwiyah di 8 Zulhijjah itu Rasul itu beliau melakukan qasar tanpa jamak. Qasar zuhur, qasar asar, qasar isya itu jamak qasar tanpa jamak. Tetapi ketika di Arafah salat zuhur dengan asar itu jamak dan qasar. Itu adalah yang bersifat sudah ada ketentuan yang dilakukan. Lalu kemudian di Mina sampai kini prakteknya itu salatnya adalah qasar tanpa jamak. Tapi banyak orang Indonesia awak mungkin awak di Mina tu mungkin awak mau melempar jamarat, melempar jumrah, maka di samping jamak dan samping awak lakukan qasar. Karena adalah musakat Karena awak adalah halangan yang lain sehingga awak lakukan jamak dan qasar. Nah, itu ketentuannya. Nah, kalau kaitan dengan itu memang aku penafsiran dari beberapa ulama mazhab. Ulama mazhab itu kalau kategori Imam Syafi'i dikatakan musafir itu adalah kalaulah masuk kategori ampe perjalanan itu maksimalnya ampe hari. Kalaulah 5 hari 6 hari itu bukan dikatakan musafir, itulah mukim mulai. Kalau mukim itu kan dianggap takakku kini ayatnya gua fa idza maknantum, kalau kamulah tenang lah aman lah kategorinya lah normal fa aqimus sholata, maka sempurnakan salat tu normal. Tapi tak orang ada pelatihan kan ada agak musyakkatnya waktu antara asar dan zuhur itu banyak jo yang melakukan jamak. Tapi kalau seandainya bisa dilakukan sesuai dengan waktunya silahkan. Itu yang lebih baik. Tetapi ketika ada halangan, ada kesulitan didapatkan itu justru tertinggal sama yang adanya, ya silahkan lakukan jamak.
Itu kategori. Tapi kan mukim itu definisinya adalah selama 4 hari lewat 4 hari itu mukim namanya. Itu mayoritas yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Nah, jadi sholat itu difardukan kepada orang beriman. Berarti selain orang beriman tidak difardukan. Nah, mengkuewak selesai sholat zikir. Ternyata zikir itu adalah ulama mengatakan berbeda orang berzikir dan orang tidak berzikir. Itu ada sebutkan nama di situ adalah sama beda orang mati dan orang hidup. Orang hidup berarti tanda zikir. Kalau orang mati, saya tidak berzikir, mati berarti yang itu berarti dia enggak mati. Nah, jauh beda. Kalau orang berzikir tanda hidup itu. Nah, tapi orang yang tidak mau berzikir, tidak ingat Allah Taala, itu tandanya mati. Itu beda. Berbeda orang zikir dengan orang yang tidak berzikir sama berbeda orang hidup dan orang mati. Batu. Maka salat itu bukan beban, tetapi salat itu adalah kasih sayang Allah kawa. Karena di dalam salat itu awak temukan ketenangan. Awak kau kan punya problem sebenarnya. Awak kau punya masalah. Tanda awak hidup, mengkau ada masalah. Lah mati nak ada orang lain. Baca awak mana saya masalah awak sama hidupnya lain. Hidup je awak kau ada masalahnya. Jo ni awak jo anak awak jo pulai awak, jo bini awak, jo tetangga awak, jo sana awak di kantor, masalah kayak ada je masalah. Ada masalah, ada soal lain. Lihat doji di go lain. Nyuanca ada awak tentu ganca orang go lain. Jadi yang ini sama hitamnya. Pangana kau berbeda-beda. Bukan beda pendapat, tetapi kadang-kadang gara-gara beda pendapatan. Buh je tu mah. Ada ambo tonton di TikTok, Ada ustaz di surau, nyo punya murid 3, dia piti HY kana murid pertama 5.000. Anak murid kedua dia piti 10.000. Tu dicali ada nomor 1 menerima 5.000 kok, tu dicali kawan dapat 10.000. Banyak dah ya. Dolar yang ketiga dia mau balik ibu. Atau bini lo dan pertama yang kedua kok kali mau balik ibu. Ternyata itu adalah sebuah gambaran. Ternyata orang kau nak mensyukuri dengan apa nanya terima doh. Ternyata nyo sibuk dengan mencari anak orang nak merasa cukup nanya. Abah kira cuba dia awak contoh. Aku ibu bertiga kau mau cek ibu. Mau cek 10.000. Lagi cek mau balik ibu. Anak orang ibu kau bagi kira. Kali boy. Abah kongku ko je awak de ata katulola mendebat Tuhan Nyo debat Tuhan Tuhan ko kona adil, bahai ko semacam makano mama hati awak ko bermasalah. Jadi masalah mangko salat itu salah satu bahagian dari rahmat Allah, kemudian membuat di dalam itu awak tenang, idealnya tenang awaknya. Sampai awak mengadu. Jadi dikatakan as-salatu wasilatun bainal makhluk wal khaliq. Bainal abdi dan khaliq. Jadi salat itu wasilah atau perantara, sampai mediasi berkomunikasi antara hamba dengan pencipta, dengan Allah. Yo, di mana? Di Jepang. Karena Jepang itu kan efektivitas waktu kan sangat jadi kategorinya itu kemudian tidak dilakuin yang boleh, sarankan hujan dia dom tidak ada jadi masalah. Tapi kan itu kan berkaitan dengan Ada kesulitan. Ya. Kan bisa ditempuh dengan waktu, tapi setiap kali menempuhnya membutuhkan waktu dan biaya yang besar ke situ. Jadi aku sama si Koko yang aku. Ya, sepanjang itu ada, makanya agama itu memang tidak sulit, tetapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ketika kondisinya itu, maka disuruhnya membaca kitab fikih beliau, baraja beliau terkait dengan kewajiban sholat Jumat. Kalau seandainya apalagi di negari yang minoritas itu, ada musaji jauh, musaji ini semacamnya, dan ini menempuh jarak yang panjang, kemudian mengeluarkan biaya yang besar, sementara biaya yang lain sangat dibutuhkan gitu kan? Itu hilang deh kan? Ya udah, tidak ada masalah. Subur aja ya di rumah. Iya. Maka dalam memahami beragama,
Ketika ada kesulitan-kesulitan tetap ada solusinya. Ada jalan keluar, ada kemudahan. Makanya kaji awak setiap segala sesuatu ada pengecualian, ada istisna. Maka dalam sholat itu kan awak mengaji kasar sebelumnya. Kasar itu kan rukhsah. Kan kesempatan, ada keringanan. Itu Allah yang memberikan keringanan. Mau diambil silakan, mau tidak juga tidak ada masalah. Kan ada kewajiban lo. Oh, kamu berjalan lah sampai kamu 88 km perjalanan kamu. Oh, wajib bagi kamu kasar. Tidak. Hanya boleh, itu rukhsah, kesempatan keringanan. Oh, pajakonya lah berjalan jauh. Itu hampir jadi berakaat sama yang zuhur lagi. Nah, itu yang mau mengambilkan menu diskon tuh silakan, mau indah aja yakin lo nyoko kan basok sombong warna lo pajak kamu nyo nak boleh lo sampai ponis tak tu dong. Iyo, iko adalah kesempatan, ambillah kesempatan, jangan sampai ngih lo, jangan disalah lo orang mengambil lo pajak aku nak tentu dia mana sempurna lo. Iko kan peluang, silahkan diambil, tidak mengurangi lo nilai ibadahnya tu dong. Nah, manfaatkan. Nah, kemudahan itu. Oke? Nah, jadi maka dikatakan inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta, difardukan. Wajib kawan. Ada waktu mauquta diwaktukan. Mengkaji waktu sholat ko panjang lo kajiannya ko banyak pendekatan-pendekatannya. Ada pendekatan syariat, ada pendekatan filosofi, ada pendekatan hikmah. Ada lo orang menggali antara pergantian suatu waktu dengan waktu lain itu adalah hikmahnya. Adalah aspek kesehatan, orang-orang kesehatan banyak lo disertasi menggali lo tentang kesehatan jiwa, kesehatan fisik dengan waktu sholat. Adalah pergantian-pergantian waktu sholat ko, adalah nilai-nilai ko, adalah kekuatan-kekuatan main waktu itu tadi ya. Jadi waktu ko antara subuh itu ada warna waktu itu, dan itu berdampak lo terhadap kesehatan. Yang mendirikan sholat pada waktunya, maka afdalnya sholat itu kan lebih baiknya kan di waktunya Tuhan. Nah, karena sholat itu diwaktukan. Tak boleh lo awak anu dah, tak boleh lo awak menafsirkan waktu sendiri, sudah ada ketetapannya. Nah, sudah ada ketentuannya. Kalau lagi ada 5 waktu, coba lo bayangan kalau seandainya sholat 50 kali sehari semalam. Bagi kilo deh, lalu waktu tu ada. Maka kini jadi sholat itu menjadi sebuah kebutuhan dewa. Nah, kalau kecil orang sholat ko nutrisi batin, ko nutrisi ko kan anu ko makanan asupan gizi rohani awak. Nah, kalau nasi makan awak, makan jasmani awak berkali sehari. 3 kali sehari. Itu dunia tuh. Jadi dunia itu secara internasional makan 3 kali sehari. Dulu sama suawak siswa mau makan 2 kali loh ni. Dulu kan 2 kali. Kini kalau dia awak lah maju yo, baraja tentang teori kesejahteraan, baraja tentang standar makan, maka pagi ko sarapan namanya. Atau disebut dengan iftar, makan pagi, makan sarapan pagi, big fast. Kemudian makan siang. Nah, dulu kau makan siang, lunch. Dulu makan malam, dinner. Nah, kan itu bahasa yang mana deh? Siapa yang mana? Nah, dinner. Yang mana rasanya? Dinner, kemudian lunch, kemudian big fast. Jadi makanya kalau batin awak, jiwa awak kau punya masalah. Dari subuh ko ke zuhur ko bara banyak masalah awak kikirana ko wadoi ka. Doso berpotensi takarajuan, masalah akan banyak muncul, mengadu wale curhat wale wak tungguan kapal wak, wak randahan kapal wak lia. Da dole supaya kadang wak kacok lo kadang sombong lah wak. Di kantor na ungih lo bukanlah diulang ungih wak tu lia ikana diri wak balia, wak suji balia. Jadi makanya ada waktu jadi waktu itu ternyata lah diatur waktu itu. Maka ada rentang waktu yang panjang kan ada kajian awak mah antara waktu subuh dengan zuhur tu panjang adalah sela-sela ibadah khusus. Yang banyak tu kan duha. Sebenarnya kan ada dulu syuruk setelah subuh kau kalau jam 6 atau ada jam 7 syuruk. Sejam 6 kau sebenarnya masuk syuruk jam kemudian bekau duha kan agak panjang antara zuhur dengan antara subuh dengan zuhur tu ada duha. Kalau zuhur dengan asar kan agak pendek. Asar di maghrib agak pendek. Maghrib di isya agak pendek. Kemudian isya dengan subuh
panjang lo dia lo selalu cie. Dia selalu tahajud. Awak kok dek banyak keluhan awak, banyak masalah awak, banyak lo potensi dosa tekarajuan awak. Minta ampun Allah Ta'ala. Duduk di antara di sujud minta awak. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, minta aja rezeki. Wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi mangko kalau mengaji kok terasa doa ternyata begitu ya. Jadi semuanya diberikan ketentuan waktu. Mangko disabuin ibadah-ibadah kok di waktu haji itu adalah waktu. Ibadah haji ada waktu. Ibadah puasa ada waktu. Namun sabarang puasa aja ada yang puasa lah tapi ndak. Angko ada puasa wajib puasa Ramadan. Seafdal puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura atau di bulan Muharram, bulan Allah kalau bahas lo tuh. Kemudian zakat adalah waktu adalah pakai haul. Haji adalah ketentuan waktu. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu pada bulan yang ditentukan. Takatullah salat ada waktu. Jadi salat mengajarkan disiplin, salat mengajarkan berasi, salat mengajarkan yang lain-lain. Maka banyak hikmah sebenarnya kalau kita gali satu persatu. Yo. Masalah sholat duha. Duha itu kan dari jam sekian sampai zuhur. Jadi kalau jam 12 itu boleh nggak duha? Pokoknya sebelum zuhur. Dulu terangan demo kalau jam 2 balik tagak itu nggak boleh sholat. Berarti itu kan Allah tagak nama itu. Sebelum itu kan nama kerjaan. Sebelum itu kerjaan. Kalau tergelincir itu lah masuk tu zuhur lah begitu. Jadi kalau jam 12 tepat tu aku mau nak. Pokoknya sebelum tagak lah. Sebelum tagak. Yo. Sebelum tagak, pokoknya nun tagak atau hari itu lah sebelum tu. Dulu aku membaca katanya sholat yang duha itu kan sampai zuhur. Jadi yang kalau misalnya mengerjakannya misalnya jam setengah 12 sampai jam 2 balik itu Yo kalau definisi duha itu sekitar jam 8-an tu duha. Itu waktu duha. Tapi kok ada sibuk-sibuk yang lain itulah di ujung-ujungnya nama itu. Maka ujung-ujungnya itu ada yang mula si Ustaz Haji tetapnya kan lebih panjang itu kan saat-saatnya kita berdoa lebih itu. Dan wak balik aja kata dasar ya. Kata dasarnya jadi waktu sholat itu adalah kata dasarnya duha. Definisi secara bahasa duha itu setelah syuruk, telah muncul matahari, Allah mulai condong lo, lah bergerak lah, itu di situ tuh duha lah. Daripada sampai ditunggu sampai tagak wahindari yang kemudian menjadi menjadi perdebatan. Pokoknya sebelum tagak matahari itu, silahkan kalau nak sempat. Oke? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu di ayat 103 ada beberapa poin. Selesai sholat berzikir, kemudian sholat dan zikir itu dalam kondisi apapun, mau tagak, mau berduduk, mau lalu, silahkan. Kemudian dalam mengerjakan sholat, ketika tidak ada ilat, tidak ada halangan, tidak dalam khawatir dalam kondisi perang, berarti tidak perlu salat khauf. Kalau seandainya awak tidak dalam perjalanan, tidak ada kesulitan, ya ikuti aturan-aturan sholat yang normal. Istilahnya sholat itu adalah haknya, ukurannya, rakaatnya, kemudian waktunya adalah haknya. Ikuti haknya itu sesuai dengan waktu. Tapi kalau ada musyakat, ada musafir, ya berarti kan ada mempercepat waktu atau memperlambat waktu. Tapi kalau seandainya normal-normal saja, kamu biasa-biasa saja, ya sempurnakan haknya sholat. Karena sholat itu difardukan dan kemudian diwaktukan. Itu kata kuncinya. Menjawab, mengunci dari ayat 101, ayat 102, dikunci di ayat 103. Surah An-Nisa. Nah, demikian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.